Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asir di channel 14. Kita akan melanjutkan kisah konflik Aceh part kedua. Tentunya yang sudah Anda nantikan dari kami. Kenapa kami membuat part keduanya ini agak lama? Dan agak lama sih, memang lama. Ya, berhubungan masing-masing dari kami lagi sibuk ya buat bulan puasa kan, ya gitulah. Jika kalian suka dengan konten kami, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe di bawah, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya supaya Anda mendapatkan notifikasi dari kami saat kami mengupload video-video terbaru. Terima kasih, dan langsung saja kita ke cerita konflik Aceh part kedua. Berposisikan di depan banjaran kedai-kedai tua di sebuah desa di Aceh, tampak dua banjaran kedai-kedai tua di kiri kanan jalan. Juga ada rumah-rumah kampung yang tidak banyak jumlahnya. Penerangan listrik di jalan, kedai, dan rumah tampak hidup. Sejumlah anak-anak laki-laki sedang bermain galah di atas jalan. Beberapa kedai kopi masih buka dan masih ada beberapa orang yang minum kopi. Suasana tampak damai. Tetapi tidak jauh dari sana terdengar suara tembakan gencar. Anak-anak dan orang-orang sedang minum kopi berlarian mencari perlindungan. Kemudian semua lampu mati. Suara tembakan berhenti sejenak. Di tepi jalan, satu peleton TNI yang didukung satu buah mobil Panzer dan satu buah truk angkut pasukan berlindung di pari-pari tepi jalan. Mereka menghujani lawannya dengan tembakan senapan otomatis dari beberapa laras senjata yang berdekatan. Cahaya peluru yang dimuntahkan memecah suasana gelap. Suara ledakan granat ikut memeriahkan rentakan peluru di balik pohon dan tembok pagar rumah. Pada posisi ini, pasukan GAM juga melepaskan tembakan. Tidak salah gencarnya dengan menggunakan senjata otomatis. Cahaya peluru menyeruak di antara pohon-pohon dan tembok-tembok pagar. Tidak ada yang mundur maupun yang maju. Di perumahan desa, suasana gelap, tetapi rumah-rumah desa tampak dalam keremangan malam. Suara tembakan dan ledakan granat tangan masih berbunyi, lalu berhenti lagi. Tiba-tiba terdengar suara tangis beberapa orang laki-laki, wanita, dan anak-anak. Suara tangisan tersebut juga terdengar di beberapa rumah yang ada di desa tersebut. Dan di dalam sebuah rumah panggung dari kayu, sebuah keluarga sedang menangisi seorang bapak berusia lanjut yang sakit jantung dan meninggal karena terkejut mendengar suara tembakan. Wajah korban tampak tegang menahan sakit sambil memegang dadanya. Akhirnya dia terkulai diiringi tangis keras keluarganya. Dan juga di dalam sebuah rumah lain terdengar pula raungan seorang laki-laki karena istri bersama seorang bayi dalam gendongannya meninggal tertembus peluru. Laki-laki itu merangkul istri dan anaknya itu. Darah mengucur di tubuh ibu dan anak tersebut. Di dalam rumah yang satunya lagi terdengar tangisan seorang wanita, Saidah, berusia 30 tahun, yang menggendong anak perempuannya, Lisa, yang masih berumur 2 tahun, sambil membawa sebuah lampu teplok. Dia mendekati jenazah suaminya yang terkapar di jenjang rumah bersimbah darah. Lisa diam, tidak mengerti. Seorang anak laki-lakinya, Daud, 10 tahun, menangis histeris sambil menyebut ayahnya. Daud berkata, ayah lung, yang artinya di dalam bahasa Indonesia, bapak.
Suara Daud bersimpongan jauh dalam gelap malam. Gambar superimpus dengan terbitnya fajar di ufuk timur. Semburan cahaya matahari semakin cerah menyinari pinggiran desa. Terlihat sawah luas yang terbengkalai. Beberapa anak-anak sedang bermain layang-layang. Ada elang layang yang putus talinya dan seorang anak mengejarnya. 20 tahun kemudian, di sebuah posyandu di desa pada siang hari, seorang bidan desa yang cantik bernama Lisa Harun, 22 tahun, yang berpakaian putih-putih dan berjilbab putih juga, duduk di kursi di belakang mejanya. Dia sedang melayani dua orang ibu muda bersama bayi mereka. Dibantu dua orang gadis sukarelawan membantu bidan desa. Selain dilayani, kedua ibu muda tersebut meninggalkan posyandu. Mereka adalah pasien terakhir. Lisa dan kedua orang pembantunya mengemasi semua perlengkapan. Di samping mejanya berdiri seorang gadis kecil bernama Rika yang berumur 7 tahun. Memperhatikan Lisa berbenah. Ada rasa kagum dan senang di wajahnya. Lisa memperhatikannya sambil tersenyum. Manan berumur 4 tahun, adiknya Rika, bermain kelereng sendirian di luar. Di pintu warung berdiri wanita si pemilik warung bernama Murni yang berumur 32 tahun. Seorang janda beranak dua yang tampak masih cantik. Murni adalah mantan istri seorang anggota GAM yang meninggal 2 tahun yang lalu. Dia sedang memperhatikan Lisa. Murni berkata, "Lisa?" Lisa berpaling kepada Murni. Murni mengatakan, "Sudah waktunya saya pergi bersama anak-anak." Lisa pun terkejut, terheran-heran. "Pergi, Kak Murni? Rasanya tidak aman lagi saya tinggal di sini." "Lisa, kakak akan kemana?" "Lebih jauh ke gunung," kata Murni. Lisa terdiam. Kemudian dia mendekati Murni. "Saya mengerti. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa kecuali selamat jalan. Semoga Allah melindungi Kak Murni dan anak-anak." Keduanya berpelukan beberapa saat dengan rasa haru. Kemudian Lisa melepaskan pelukan dan berpaling pada Rika, lalu mencium kepalanya. Murni berkata, "Motornya di mana?" Tanpa menoleh, Lisa mengatakan kalau motornya bocor. Lisa melangkah keluar dan menemui Manan yang sedang bermain. Dia hanya mengusap-usap kepala Manan, lalu melangkah ke jalan, diikuti kedua gadis sukarelawan. Tiba di jalan, antara Lisa dan kedua gadis itu mengambil arah yang berlawanan. Sebuah jembatan kayu sepanjang lebih kurang 20 meter terbentang di atas sebuah sungai yang mengalir deras. Di seberang jembatan berhenti sebuah mobil Panzer dan sebuah mobil pengangkut pasukan milik sebuah kesatuan TNI yang sedang menjalankan tugas operasi di sebuah desa di Aceh. Desa kecil itu tampak sepi. Satu peleton anggota TNI berpakaian loreng dan bersenjata lengkap yang baru turun dari mobil mendekati jembatan dengan sikap waspada. Dan Tonya Letu Haryono, berumur 30 tahun, meneropong ke seberang. Satu regu TNI yang di samping Serka Budi yang berumur 26 tahun berlari ke seberang. Sambil berlari mereka menembak ke seberang. Dari seberang juga terdengar tembakan balasan. Seorang anggota regu yang dipimpin Budi yaitu Pratu Holid yang berumur 22 tahun terkena tembakan pada betisnya dan terjatuh di jembatan. Seorang anggota regu lainnya melindungi Holid dengan tembakan. Di tepi lain, di pinggir sungai, di dalam sebuah semak-semak, 3 orang anggota GAM dalam semak-semak melepaskan tembakan gencar dengan senjata otomatis arah pasukan TNI. Di seberang jembatan, Budi dan 3 orang anggotanya yang lebih dahulu tiba di seberang mengambil sikap tiarap di pinggir jalan. Di depan mereka terbentang sebuah jalan kecil yang menjauh. Di sisi antara jalan dan sungai terdapat semak-semak, sedangkan pada sisi lainnya terbentang sawah yang baru disabit padinya.
Budi dan kawannya kembali melepaskan tembakan ke arah semak-semak. Tiba-tiba Budi mendengar suara tangisan seorang wanita. Budi berhenti menembak dan menyimak ke arah suara. Pandangan mata Budi terhenti ke balik pematang sawah beberapa meter di depannya. Beberapa meter di depannya tampak punggung seorang wanita berbaju putih-putih dan berjilbab tiarap di balik pematang dan punggungnya bergerak-gerak menahan tangis. Budi memberi syarat kepada anggotanya untuk memberikan tembakan perlindungan. Budi pun berlari ke depan dan tiarap dekat wanita itu. Tiba-tiba terdengar lagi tembakan lawan dan beberapa peluru menerapa pematang sawah dan tanah di depan Budi dan dekat wanita itu tiarap. Ketika anggota regu Budi tadi melepaskan tembakan gencar ke depan, kemudian dua orang mengejar ke depan. Setelah tembakan berhenti, Budi menepuk-nepuk bahu wanita itu. Bu, sudah aman." Wanita itu mengangkat kepala dan menoleh pada Budi. Wajahnya masih pucat dan ketakutan. Budi merasa mengenal wajah gadis itu. Ini Lisa ya? Ngapain Lisa di sini?" Lisa masih cemas. Saya bidan desa di sini." Budi pun heran. "Bukan perawat di puskesmas?" "Saya di sana hanya bantu-bantu." Budi hanya mengangguk-angguk. Lisa merasa malu dan menoleh ke papan nama Budi di dada kanannya. Budi berdiri dan membimbing Lisa untuk berdiri. Di sebuah puskesmas pada siang hari. Puskesmas itu terletak di tepi jalan raya. Di seberangnya terdapat beberapa kedai atau warung. Di ruang pengobatan puskesmas terbaring Pratu Tolip yang terkena tembakan di betisnya. Dia dirawat seorang perawat pria dibantu perawat wanita bernama Fitri, 22 tahun. Kita sudahi sampai di sini kisah konflik Aceh part keduanya. Dan di kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan di part ketiganya, dan yang tentunya dengan cerita yang lebih seru lagi. Terima kasih karena sudah menonton video kami, dan jangan lupa yang belum subscribe klik tombol subscribe. Terima kasih dan jangan lupa ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.